Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kesehatan dan rezeki akan selalu diberikan kepada lo semua, pada Anda semua. Hari ini tanggal 1 Juni tahun 2022 jam 11.55 adalah konten pertama gua ya di tahun 2022. Jadi gua pengen ya menginformasikan bahwa tahun depan tahun 2023 nanti tenaga honorer akan dihapus, tapi tenang dulu, kita akan bahas dulu dan apa dasarnya sih gua buat konten kayak gini. Kita next ya. Oke, masuk gua nggak bagus. Next, kita disclaimer dulu. Pertama, saya tidak akan menjelaskan secara mendalam cara dari sudut pandang aturan karena saya bukan ahlinya. Saya hanya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya sebagai pembuat kontrak tenaga ahli, PPNP dan P3K. Nah, sosok sini. Ya, mohon maaf bila kualitas audio saya tidak bagus. Jadi bagi yang penasaran banget, bagi yang pengen banget dengerin konten gue, tolong banget audionya dimaksimalkan atau lo pakai headset gue. Lalu yang kelima, yang terakhir dari disclaimer gue adalah konten ini berdasarkan surat dari Menteri Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi nomor B185 M B garis miring 185 garis miring M garis miring M titik SM titik 02 titik 03 garis miring 2022 terkait status pegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tanggal 31 Mei 2022. Dan next. Nah, ini isinya bisa teman-teman baca. Kita next ya. Kita next lagi. Nah, ini ditandatangani oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Pak Cahyokumolo. Kita next. Nah, ini menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya, poin pertama dari surat ini adalah penjelasan dan penegasan penanganan tenaga honorer. Poin 1, 2, 3, dan 4. Kita kembali lagi ke poin selanjutnya di poin 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita baca dulu nih. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP Nomor 17 Tahun 2026 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Bersama ini, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut. Nah, tadi saya menjelaskan ada di poin 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 kan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah langsung berdasarkan bla 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 bla. Dan di sini poin pertama adalah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 tentang perubahan. Di sini kayaknya the poin pertama tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Isi perubahan PP inilah. Kita lanjut ke PP 2. Ke poin 2. Selanjutnya, senada proses birokrasi selanjutnya SDM aparatur negara untuk mewujudkan aparatur negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi sebenarnya undang-undang ASN ini menjawabkan izin sebelumnya. Oke. Lalu di poin ketiga, nah ini kan undang-undang ASN nih. Undang-undang nomor 5 tahun 2016 berbunyi bahwa pasal 6 berbunyi ASN terdiri PNS dan P3K. Maksud gue usulnya mana ya?
Lalu pasal pasal 3 poin 3 yang B, pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, kita ke bawah lagi ke poin 4. Di sini peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 namanya pemerintah ini menjelaskan tentang P3K. Kita lanjut ya ke sudut pandang gua. Lalu yang kedua adalah penegasan dan penjelasan terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Poin 4. Kita kembali lagi ke poin 4. Poin 4 ada beberapa poin. Satu, pegawai pemerintah yang berjalan kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang dianggap berdasarkan pasal 2 ASN KPK, P3K, menuju JF dan JPT. Kalau nggak salah, JF itu jabatan fungsional dan JPT jabatan pimpinan tinggi kalau nggak salah. Nanti ada di slide 2 yang tentang menurut sudut pandang saya. JPT dari PPK 45 adalah JPT tertentu dan JPT media. Masih ada kemungkinan JPT dan JF ini akan diisi oleh jabatan tertentu yang diisi oleh P3K yang diatur oleh keputusan Menpan RB nomor 76 tahun 2022 segala macam bla bla bla. Pasal E berbunyi P3K dilarang mengangkat. Nah, di poin E ini adalah kayaknya PPK atau P2K dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non PPK. Larangan kayaknya sih pengangkatan tenaga honor atau pegawai non PNS atau yang selain PPK dan PPNPN ini kayaknya dilarang diangkat melalui sistem seleksi kayaknya. Karena sekarang P3K dan PNS itu harus melalui sistem seleksi. Lalu pasal 19 poin 4 ini F ini bisa teman-teman baca ya. Kalau memang mau disuncut silakan. Kita kembali lagi ke sudut pandang saya. Nah, kalau kita berdasarkan tadi ada di poin 4C dan 4D, JPT adalah jabatan pimpinan tinggi atau JPT dan JF adalah jabatan fungsional aparatur negara. Jadi biasa JPT dan JF jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional ini ada di poin 4C dan 4D. Kita kembali lagi ya. Jadi alur dari konten ini ya maju mundur. Sorry kalau memang agak kacau kontennya karena gue ngantuk sebenarnya sih. Dan ini nggak direncanakan. Jadi ketika gue buka Instagram kok ada terkait ini kayaknya asik juga buat dibahas di konten. Jadi kan terkait tentang ini ya poin 4C B ini C JPT bla 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 dan D JF. Jadi terkait JPT dan JF ini ada di poin 4C dan 4D. Kita next lagi ya. Ya, nomor 5. Penghapusan jenis pegawai selain PNS dan P3K. Ini dijelaskan di poin 6A dan poin 6B. Kita kembali lagi ke poin 6A dan poin 6B. Ada di poin 6. Di sini kan ada berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina pegawaian melakukan pemetaan pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing dan memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan melalui seleksi calon PNS maupun P3K. B. Menghapus jenis pegawaian selain PNS dan PPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan non ASN. Oke, kita lanjut ya.
Nah, di poin 6 ini, jurumudi atau supir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan dilakukan sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing. Jadi dijelaskan poin yang tadi. Jadi dulu waktu dalam penyusunan undang-undang tentang ASN itu, si jurumudi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan itu awalnya ingin dimasukkan sebagai tenaga administrasi atau memang disesuaikan dengan nomenklatur jabatan mereka seperti jurumudi, seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Namun berhubung surat ini atau memang peraturan pemerintah ini diterbitkan, maka jurumudi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan harus pihak ketiga. Karena memang saya harus mengakui dan kita harus mengakui yang dari instansi pusat dan instansi daerah, ada beberapa jurumudi itu yang ya direkrut karena memang dia mungkin perilakunya bagus, apal map, ya kita tahulah kayak gitu. Tapi berdasarkan poin 6C ini, poin 6C ini kita kembali lagi tadi ya. Nah, ini poin 6C ini kan, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga ahli seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan keamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya. Outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi di poin 6C ini bagi pengemudi, bagi tenaga mudi atau pengemudi atau sopir atau tenaga kebersihan dan satpam yang tidak dilalui secara tidak dilakukan dari pihak ketiga, ya kayaknya sih mau akan diseleksi ulang ya, atau memang dihapus atau memang disesuaikan dengan persyaratan pada peraturan berlaku. Lalu ke poin 7, surat ini akan menjadi bahan dasar penyeleksian pegawai non PNS yang tidak sesuai dengan pengalaman dan bidangnya. Kalau menurut saya sini ada di poin 6B. Kita cek ya poin 6B. Nah, kita cek ya di poin 6-nya kan berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan agar para pejabat pembina pegawaian. Lalu kita langsung ke poin B-nya, menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non PNS. Jadi kayaknya pegawai non PNS, PPK, P3K dan PPNPN harus dilaksanakan secara melalui seleksi. Ya. Untuk poin 8, tenaga honorer akan diganti oleh PPNPN atau PPK melalui seleksi. Di poin 6D, kita coba lihat di poin 6D. Poin 6 kan bunyinya berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina pegawaian, kita poin 6 langsung, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non PNS yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPNPN atau calon PPK, maaf itu salah saya, calon PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, saya ini akan menjadi dasar penyeleksian atau perekrutan ulang atau penghapusan oleh para instansi terkait. Jadi ya per 28 November 2023 ini akan menjadi langkah awal atau langkah selanjutnya dalam penyeleksian P3K di instansi pusat maupun daerah. Apa lagi poin-poin gue? Kayaknya 8 itu deh. Itu sih. Jadi terima kasih ya udah nonton. Jadi kalau memang mau cari di Google terkait dasar yang peraturan yang memang jadi bahan konten ini adalah
di Menpan RB nomor B-SM-M.02.03 tanggal 31 Mei 2022. Jadi bisa cek di Google. Dan ya, thank you yang udah nonton. Taruh pertanyaan kalian, komen kalian di kolom komentar. Dan kalau bisa sebelum komen, like dulu video ini, subscribe dulu video ini, dukung gue supaya subscriber gue makin bertambah, gue makin semangat buat kontennya bagus. Ya kalau memang subscriber gue naik, konten gue semakin ramai ya, dan semoga akan dimonetize oleh YouTube. Jadi soal audio dan visual akan gue perbaiki, karena gue kalau misalkan gue dapat AdSense, gue bisa memperbaiki audio visual gue di video ini. Thank you sih. Selamat malam ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.